Baik, untuk sesi debat ini akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, Vina Marsha Yuliana dan Cantika Cindy Istiatri, kami persilahkan. Adik-adik semua, selamat bergabung dalam debat calon ketua dan wakil ketua periode 2024-2025. Pada kali ini, KPO, Komisi Pemilihan OSIS, menyelenggarakan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vina Marsha Yuliana dari kelas 11-8 dan rekan saya Cantika Cindy Istianto Putri dari kelas 11-7. Di sini kami sebagai moderator yang akan memandu jalannya debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Meragen periode 2024-2025. Tema debat pada kali ini adalah mewujudkan pemimpin yang berkarakter dan menuduh semua program-program sekolah merdeka, Adi Pangestuti, sekolah sehat dan sekolah ramah anak. Sebelumnya kita mau cek semangat dari tim ses paslon nomor 1, mana suaranya? Wah, ini tim ses paslon nomor 2. Dan yang terakhir tim ses paslon nomor 3. Baik. Dengan 3 topik, yaitu 1. Mewujudkan kepemimpinan yang berorientasi pada solusi untuk menciptakan sekolah ramah anak. 2. Mengakomodasi terobosan dalam adat istiadat hasta laku. 3. Asosiasi unggulan mengaitkan Semansam dengan ilmu teknologi era digital. Pada debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 terbagi menjadi 4 sesi. 1. Untuk sesi yang pertama ialah pemaparan visi dan misi oleh pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Kemudian untuk sesi kedua, calon wakil ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Setiap calon wakil ketua OSIS akan menjawab dari calon lain. Selanjutnya pada sesi yang ketiga, yaitu calon ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan setiap calon ketua OSIS akan menanggapi jawaban dari calon lainnya. Dan untuk sesi keempat, calon ketua dan wakil ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan setiap calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS akan menanggapi jawaban dari calon lainnya. Ini apa ini? Yang ini, yang gini apa gini? Kami harap Yang benar gimana? debat ini dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu kepada seluruh hadirin dimohon untuk menaati tata tertib debat yang telah ditetapkan. Kami akan menyampaikan tata tertib debat yang harus dipatuhi sebagai berikut. Tata tertib debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Untuk debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. 1. Debat dipandu oleh moderator yang ditujukan oleh pemimpin KPO. 2. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 3. Waktu dimulai saat pasangan calon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak dibenarkan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 5. Pertanyaan antara pasangan calon harus seputar tema debat. 6. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 7. Pasangan calon hanya diperbolehkan membawa alat tulis dan akan disediakan oleh panitia. Untuk tata tertib debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Untuk pendukung atau tim sukses pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. 1. Pendukung tidak melontarkan yel-yel atau teriakan selama debat berlangsung. 2. Pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. 3. Panitia berhak memperingatkan, mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Mari kita sama-sama mendukung pemimpin yang berintegritas dan berkualitas.
Baik, kami akan memulai debat ini dengan penyampaian visi dan misi calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Dimulai dari paslon nomor 1, Elektra Kulin Susanto sebagai calon ketua OSIS dan Pramesti Tanugraini sebagai calon wakil ketua OSIS. Kami persilahkan untuk penyampaian visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Ajib Setio SPD MPD selaku PLT Kepala SMA Negeri 1 Meranggen. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina MPK OSIS SMA Negeri 1 Meranggen. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta staf jajaran karyawan keluarga besar SMA Negeri 1 Meranggen. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru PPL dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, serta tak lupa Mas Mbak teman-teman beserta adik-adik sekalian yang ada di sini yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang terlibat dalam pemilos. Hingga pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan debat paslon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Meranggen periode 2024-2025. Sebelumnya saya Elektra Kulin Susanto selaku calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Meranggen beserta rekan saya Pramesti Tanugraini selaku calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Meranggen untuk periode 2024-2025. Izinkan kami untuk memaparkan kembali mengenai visi misi beserta program kerja yang telah kami siapkan. Untuk visi kami, yaitu menjadi pionir dalam mencetak generasi siswa yang berbudaya hastalaku untuk mencapai Semansam Next Level. Dan misi yang telah kami terapkan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Andap Asor demi terjalinnya interaksi sosial baik yang berkelanjutan untuk menuju keserasian antar elemen di SMA Negeri 1 Meranggen. Yang kedua, mengoptimalkan peran OSIS sebagai pusat inovasi bebas berekspresi lewat teknologi digital agar terciptanya daya aktif berkompetisi antara siswa. Yang ketiga, memacu ketepatan dan melanjutkan pelaksanaan program kerja OSIS periode sebelumnya serta mendongkrak eksplorasi terhadap ide baru untuk program kerja yang berkelanjutan. Yang keempat, menunjang pelaksanaan keberhasilan program sekolah demi mengefisiensikan SDM siswa. Yang kelima, menggalakkan penerapan budaya bijak bersih dan rawat demi terlaksananya keberlangsungan gaya hidup sehat. Selanjutnya ialah program kerja yang akan dipaparkan oleh rekan saya Pramesti Tanugraini. Yang selanjutnya adalah program kerja. Dari paslon 1 memiliki 3 program kerja. Yang pertama adalah Suara dari Seberang, diselenggarakan dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan bertujuan untuk meningkatkan minat literasi siswa agar mempererat keserasian antar warga Semansam. Yang kedua adalah Sandiakala Mengabdi. OSIS dan perwakilan siswa SMA Negeri 1 Meranggen dapat mengunjungi panti dengan membawa hiburan dan berinteraksi dengan penghuni panti, bertujuan untuk meningkatkan relasi dengan eksternal sekolah. Yang ketiga adalah HARTA atau Hari Pemberontakan Pembelaan Tanah Air. Seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen nantinya dapat menggunakan baju ataupun seragam yang dicita-citakan sebagai pengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam kemerdekaan Indonesia. Hari Pemberontakan Pembelaan Tanah Air 14 Februari. Itulah dia tadi visi misi beserta program kerja yang telah kami siapkan dengan harapan bahwa nantinya itu semua bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi SMA Negeri 1 Meranggen. Kali ini kami cukupkan, mohon maaf jika ada salah kata ataupun perilaku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan visi dan misi dari paslon nomor urut 2, RA Anastasia Putri sebagai calon ketua OSIS baru dan Fatan Aska Khairu Umar sebagai calon wakil ketua OSIS baru. Kami persilakan untuk menyampaikan visi dan misi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala PLT SMA Negeri 1 Meranggen, Bapak Ajib Setio SPD MPD beserta jajaran guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Meranggen serta teman-teman dan adik-adik semuanya yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk menyaksikan acara debat pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Meranggen periode 2024-2025. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat berpartisipasi di acara penting ini. Perkenalkan, saya R.A. Anastasia Putri selaku calon ketua OSIS periode 2024-2025 beserta rekan saya. Perkenalkan, saya Fatima Askar Rumah selaku calon wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Saya menyadari bahwa gelar ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tidak hanya sebagai nama saja, tetapi mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membawa SMA Negeri 1 Meranggen ke arah yang lebih baik lagi. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kepada teman-teman semuanya mengenai visi, misi, serta program kerja yang telah kami sepakati. Visi kami yaitu mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Meranggen sebagai wadah pengembangan potensi unggul siswa yang unggul dalam berbagai bidang, berkarakter Pancasila dan mandiri guna menciptakan masa depan yang dinamis, serta menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Meranggen yang inovatif dan berkontribusi aktif dalam memajukan sekolah, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bersih dengan mendukung program-program sekolah. Selanjutnya untuk misi kami yang pertama yaitu mewujudkan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Meranggen sebagai sekolah yang aman, kondusif, dan serta ramah. Yang kedua, berkolaborasi dengan ekstrakurikuler sekolah guna menyalurkan minat pendidikan siswa. Yang ketiga, mewujudkan SMA Negeri 1 Meranggen sebagai sekolah unggulan yang menginspirasi guna mencari potensi maksimal melalui inovasi dan kontribusi siswa. Yang keempat, melaksanakan program kerja OSIS pada periode sebelumnya, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Selanjutnya untuk mendukung jalannya visi misi yang sudah kami sampaikan tadi, kami mempunyai 2 program kerja yaitu Sandiaka Laga Talent dan juga Paspor. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya berharap bahwa diadakannya debat kali ini bisa menjadi sebuah pandangan untuk teman-teman semuanya dari masing-masing paslon sehingga besok pada saat pemilihan pada tanggal 25 September teman-teman sudah mempunyai pilihan dan tidak ada yang golput. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ialah pemaparan visi dan misi paslon nomor 3, Rizky Akbar Bangestu sebagai calon ketua OSIS dan Naila Iza Fitia sebagai calon wakil ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ajib Setio SPD MPD selaku PLT Kepala SMA Negeri 1 Meranggen, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Meranggen beserta masbah, teman-teman dan adik-adik semua yang saya banggakan, yang saya cintai. Puji syukur kita tidak lupa puji syukur kita panjatkan untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita hidayah, serta rahmat dan diberikan sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenankan, saya Rizky Akbar Bangestu sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Meranggen periode 2024-2025. Dan saya Naila Iza Fitia sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Untuk memaparkan visi misi serta program kerja kami untuk 1 periode ke depan. Visi kami adalah merealisasikan OSIS SMA Negeri 1 Meranggen sebagai organisasi yang berkualitas,
aktif, dan kreatif, sehingga dapat membantu siswa-siswi yang bertakwa, beretika, dan berprestasi. Selanjutnya, misi kami yang pertama adalah memaksimalkan pengembangan potensi dan keterampilan siswa untuk meraih prestasi terbaik. Yang kedua, mendorong siswa untuk berperan serta dalam kegiatan yang memberikan positif bagi warga sekolah. Yang ketiga, mengedukasi siswa-siswi tentang isu-isu lingkungan melalui kampanye berupa poster perundungan dan seminar. Selanjutnya program kerja yang akan dibacakan oleh wakil. Selanjutnya adalah program kerja untuk mewujudkan visi dan misi kami. Program kerja yang pertama adalah membentuk klub buku yang tidak hanya membaca, tetapi membuat kegiatan kreatif berdasarkan buku yang dibaca. Dan program kerja yang kedua adalah membentuk pekan sehat yang tidak hanya mengecek kesehatan tetapi juga membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah melanjutkan event Duta Semansam yang sebelumnya telah terlaksana. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan tidak mengenakan. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kita sudah mendengar visi dan misi dari masing-masing calon. Selanjutnya memasuki sesi yang kedua. Calon wakil ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia, dan setiap calon wakil ketua OSIS akan menanggapi jawaban dari calon lainnya. Pada sesi pertanyaan kali ini, dengan topik yang bertema yaitu mewujudkan kepemimpinan yang berorientasi pada solusi untuk menciptakan sekolah ramah anak. Untuk calon wakil ketua OSIS bisa menempatkan diri. Selanjutnya, untuk pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor paslon kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1, kami persilahkan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator para hadirin sekalian. Amplop D sudah diambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan akan saya bacakan satu kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu, calon wakil ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Untuk pertanyaan amplop D adalah, bagaimana cara pemimpin sekolah mengelola konflik antar siswa, guru, atau staf sekolah dengan pendekatan sekolah solusi untuk menjaga lingkungan sekolah yang ramah anak. Kami berikan waktu 1 menit untuk berpikir, dimulai dari sekarang. Kita dorong ya. Lempar sana ya. Masalah lain. Menyendiri aja. Ini introvert. Waktu berpikir habis.
Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1, dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit, dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Mengenai bagaimana cara pemimpin sekolah mengelola konflik dengan solusi ramah anak. Yang pertama, izinkan saya untuk menjabarkan makna dari kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan seseorang yang bisa memimpin serta menjadi membina ataupun mendorong bahkan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kemauannya ataupun menjadi pemimpin adalah pemimpin dari orang-orang yang lain. Selanjutnya izinkan saya untuk menjabarkan apa itu sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang memenuhi hak dari siswa-siswinya. Contoh sekolah yang sudah memenuhi kriteria sekolah ramah anak adalah SD 3 di Bandung, SMP 11 di Jogja, serta SMA 15 di Jogja. Cara agar mengelola konflik dengan solusi sekolah ramah anak adalah memenuhi hak dari anak tersebut. Tidak menggunakan kekerasan lagi seperti zaman sebelumnya. Yang selanjutnya adalah memvalidasi keinginan dari anak-anak tersendiri. Jadi tidak selalu menolak, tidak selalu guru itu benar, tapi bisa memvalidasi apa yang anak-anak ucapkan dan katakan. Selanjutnya adalah memenuhi fasilitas. Dengan memenuhi fasilitas, sekolah ramah anak dapat dijalankan dengan lancar tentunya, karena fasilitas sangatlah berpengaruh dengan kenyamanan dari anak-anak sendiri. Itu saja yang dapat saya jabarkan mengenai bagaimana cara pemimpin sekolah mengelola konflik dengan solusi ramah anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Padanya kami persilahkan. Izin menanggapi dari pernyataan rekan saya paslon nomor 1. Cara memimpin mengelola konflik sekolah. Kita dapat mengadakan forum musyawarah kepada elemen sekolah, baik guru, siswa, serta staf karyawan, guna mencapai sekolah yang lebih baik dan tidak lupa untuk menerapkan ilmu-ilmu sekolah ramah anak, yaitu non-diskriminasi, 2. Memfokuskan keputusan pada kepentingan anak, 3. Kelangsungan hidup dan pengembangannya menjamin pengembangan holistik serta terintegrasi kepada seluruh anak. Ya. Panggilan kepada kelas 10, 3, dan 10, 4 bisa segera menuju UKS SMA Negeri 1 Merangin. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 3 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya, saya membenarkan akan kegiatan yang melibatkan warga sekolah untuk memberikan kampanye melalui kegiatan sekolah ramah anak, di mana itu dapat mengedukasi siswa-siswi tentang isu-isu lingkungan melalui kampanye atau poster perundungan, di mana nanti warga sekolah akan bisa mencari tahu dampak dan yang akan terjadi ketika pembulian atau apapun yang ada di sekolah yang dapat merugikan siswa. Sekian. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor paslon kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Kami persilahkan. Silakan bisa ditujukan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop A sudah diambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali dan dimohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu calon wakil ketua OSIS dapat menanggapi jawaban pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Untuk pertanyaan amplop A adalah,
seberapa pentingnya partisipasi siswa dalam progres pengambilan keputusan di sekolah yang berorientasi pada pemimpinan ramah anak. Kami berikan waktu berpikir 2 menit dimulai dari sekarang. Waktu berpikir habis. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Izin menjawab untuk penting partisipasi dalam proses pengambilan suara pada kepemimpinan yang berorientasi. Menurut saya sangat penting karena dalam kepemimpinan berorientasi kita membutuhkan banyak partisipasi suara guna mencapai misi kami yang memiliki target yang besar serta mendapat hasil yang maksimal. Sekian dari saya. Waktu masih tersisa 1 menit. Apakah ada tambahan jawaban dari Wakil Ketua OSIS nomor urut 2? Kepada calon Wakil Ketua OSIS nomor urut 3 dapat menanggapi jawaban dari calon Wakil Ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 2 menit setelah kata. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucap. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi dari paslon 2. Yang pastinya sangat penting untuk melibatkan siswa untuk pengambilan keputusan bersama yang nantinya itu dapat memengaruhi siswa dalam kegiatan kinerja kita, entah itu program kerja ataupun visi misi kita. Dan nantinya semua orang pasti akan dapat pengaruh dalam hal tersebut. Sekian dari kami. Waktu tersisa 20 detik. Apakah dari Wakil Ketua nomor urut 3 ada tambahan jawaban? Baik, selanjutnya kepada calon Wakil Ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari calon Wakil Ketua OSIS nomor urut 3. Waktu hanya 1 menit setelah kata yang pertama yang diucap. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan untuk menanggapi seberapa penting sih partisipasi siswa dalam progres kepemimpinan ramah anak. Tingkat kepentingan partisipasi siswa tentu sangatlah penting. Selain dari guru maupun staf yang berkontribusi, wajibnya siswa lebih sadar diri. Karena dengan kesadaran dari siswa sendiri, itu lebih memudahkan dari guru-guru maupun staf untuk mendidik anaknya agar dapat memenuhi hak dari siswa-siswi. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu tersisa 30 detik. Apakah dari Wakil Ketua OSIS nomor urut 1 ada tambahan jawaban? Saya cukupkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada ketiga calon Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor paslon kepada calon Wakil Ketua OSIS nomor urut 3. Kami persilahkan. Silakan bisa ditujukan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop C sudah diambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan
hanya akan saya bacakan satu kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu, calon wakil ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Untuk pertanyaan amplop C adalah: Apa langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemimpin sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental siswa di lingkungan sekolah? Satu menit untuk berpikir, dimulai dari sekarang. Waktu berpikir selesai. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 3 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menjawab langkah strategis untuk meningkatkan mental dan fisik siswa. Yang pastinya saya akan mengaitkan dengan misi kami yang ketiga, yaitu mengedukasi siswa-siswi tentang isu-isu lingkungan melalui kampanye berupa poster perundungan dan seminar. Yang nantinya kami akan bekerja sama dengan guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Meranggen, khususnya guru BK, untuk dapat siswa-siswi berbimbingan dengan guru-guru BK yang ada di SMA Negeri 1 Meranggen, yang nantinya pasti akan dapat mengurangi tingkat stres yang ada di SMA Negeri 1 Meranggen, dan itu dapat menjadikan warga sekolah melalui pengertian apa itu bullying dan sekolah ramah anak. Baik, terima kasih. Waktu masih tersisa 1 menit. Apakah dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 3 ada tambahan jawaban? Sudah cukup. Baik, kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 3. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan, apa langkah-langkah strategis pemimpin sekolah untuk mensejahterakan fisik? Sesuai dengan misi dari paslon 1 yang kelima, yaitu menggalakkan penerapan budaya bijak bersih dan rawat demi terlaksananya keberlangsungan gaya hidup sehat. Dengan adanya penerapan budaya bijak bersih dan rawat, maka keberlangsungan gaya hidup sehat akan terjalankan dengan lebih mudah tentunya. Selanjutnya, untuk mensejahterakan fisik, ya seperti yang kita ketahui bahwasanya senam rutinan untuk SMA Negeri 1 Meranggen belum diterapkan dengan terstruktur. Untuk kelas 10 mungkin sudah diterapkan senam sehat untuk pertemuan beberapa kali, tapi untuk kelas 11 dan 12 belum pernah ada senam lagi bersama-sama antara satu angkatan dengan angkatan yang lain. Jadi langkah-langkah strategis itu dapat dengan mengumpulkan seluruh siswa-siswi lalu diajak untuk baik, terima kasih. Panggilan kepada kelas 10-4, 10-5, dan 10-6 bisa segera menuju ke UKS SMA Negeri 1 Meranggen. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Izin menanggapi.
Sesuai dengan program kerja kami, langkah-langkah strategis yang akan kami ambil yaitu pasport, pekan olahraga dan e-sport, di mana kami akan mengadakan pekan olahraga dan e-sport yang bertujuan untuk mensejahterakan kesehatan fisik serta mental bagi siswa-siswi SMA Negeri Meragen. Sekian. Waktu tersisa 25 menit, apakah ada tambahan? Saya cukupkan. Terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada calon wakil ketua OSIS. Kepada calon wakil ketua OSIS, bisa menempatkan diri. Memasuki sesi selanjutnya, calon ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia, dan setiap calon ketua OSIS akan menanggapi jawaban dari calon lainnya. Pada sesi pertanyaan kali ini dengan topik yang kedua, yaitu mengakomodasi terobosan dalam adat istiadat hasta laku. Kepada calon ketua OSIS bisa menempatkan diri. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor paslon. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 2, kami persilahkan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop T sudah diambil dan ini masih bersegel. Pertanyaan ini akan saya bacakan satu kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu calon ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Apakah ada resiko kehilangan identitas budaya jika terobosan terlalu cepat diterapkan? Kami beri waktu 1 menit untuk berpikir, dimulai dari sekarang. Waktu berpikir habis. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucap. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menjawab. Resiko kehilangan identitas budaya jika terobosan cepat dilakukan menurut saya tidak ada, karena terobosan terbaru yang akan dilakukan tetap berpatokan dengan hasta laku, di mana sejak dahulu masyarakat Jawa telah mengimani nilai-nilai hasta laku di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun itu hanya berupa hal-hal kecil seperti menyapa orang yang berkedudukan lebih tinggi ataupun berumur lebih tua, namun itu tetap merepresentasikan nilai-nilai hasta laku sendiri, yaitu Grapia Semana. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu tersisa 15 detik. Apakah dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 ada tambahan jawaban? Cukup, sekian.
sehingga bagaimana? Baik, kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 3 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Izinkan saya untuk menanggapi. Apakah ada resiko? Menurut saya tidak ada, karena untuk mewujudkan sekolah Adipangis itu kita perlu menerapkan 8 nilai budaya Hastalaku, dan juga kita perlu menerapkan sebagai contoh bagi siswa lain. Seperti pengertian Hastalaku, yaitu budaya Jawa yang menerapkan 8 nilai seperti ada pasor, ewo pakewo, grapiak semanat, lebah manah, topo sirop, pengertian, guyub rukun, dan gotong royong. Sekian, terima kasih. Waktu tersisa 15 detik. Apakah dari calon ketua OSIS nomor urut 3 ada tambahan jawaban? Baik, cukup. Baik, selanjutnya pada calon ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 3. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin menanggapi mengenai apakah ada resiko untuk kehilangan budaya apabila terobosan terlalu cepat untuk dilakukan. Menurut saya, bagaimanapun juga tentunya tetap akan ada potensi untuk resiko terutama dalam hal krisis identitas budaya asli Indonesia. Namun hal ini pastinya bisa diatasi dengan penerapan budaya bijak Hastalaku dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Waktu tersisa 30 detik. Apakah dari calon ketua OSIS nomor urut 1 ada tambahan jawaban? Siap, tidak. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor paslon kepada calon ketua OSIS nomor urut 3. Kami persilahkan. Silakan bisa ditujukan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop A sudah diambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan ini akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu, calon ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Pertanyaannya, apakah ada contoh spesifik dari terobosan yang berhasil diintegrasikan dengan adat istiadat Hastalaku? Ada apa dampaknya? Kami berikan waktu berpikir 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu berpikir selesai. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 3 dapat menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih telah memberikan pertanyaan yang sangat baik. Izinkan saya untuk menjawab. Apakah ada contoh yang telah terlaksana untuk menerapkan sekolah Adipangis? Menurut saya ada. Seperti contoh, setiap pagi ada siswa OSIS yang di gerbang, yaitu dengan menyapa siswa-siswi yang sedang berangkat, yaitu dengan berjabat tangan. Untuk dampaknya yaitu positif karena telah menerapkan budaya Hastalaku, yaitu ada basor, yaitu saling menghormati satu sama lain, itu saling mengenal. Sekian, terima kasih. Waktu tersisa 30 detik. Apakah dari calon ketua nomor urut 3 ada tambahan jawaban? Sekian, cukup.
Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 3. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Karena kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin menanggapi mengenai apakah terdapat contoh spesifik dari terobosan yang berhasil diintegrasikan dengan budaya Hastalaku dan beserta dampaknya. Ya, ada, yaitu di mana contoh sederhananya ialah poin gotong royong yang berarti saling bahu-membahu, di mana dalam lingkup SMA Negeri 1 Meranggen dapat dilihat ketika pembelajaran ada guru yang menerapkan sistem berkelompok, di mana dalam sistem berkelompok tersebut nantinya para siswa-siswi akan berdiskusi satu sama lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan hal ini pula memiliki dampak di mana nantinya para siswa-siswi bisa saling memberikan ide satu sama lain sehingga terciptanya sinergi antar siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen. Sekian, terima kasih. Waktu tersisa 15 detik. Apakah dari calon ketua nomor urut 1 ada tambahan jawaban? Cukup. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut paslon kepada calon ketua OSIS nomor urut 1. Kami persilahkan. Maaf, kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab. Contoh spesifik untuk terobosan yang berhasil diaplikasikan dengan Hastalaku ada, seperti kemarin dari pihak Solo Bersimfoni sendiri atau induk dari kegiatan sekolah Adi Pangastuti menerapkan teknologi dalam penerapan Hastalaku, seperti pembuatan feeds Instagram dan juga film pendek, atau masih banyak lagi. Nah, dampak positif dari diselenggarakannya kegiatan ini yaitu para siswa menjadi lebih melek terhadap teknologi. Jadi penerapan Hastalaku kedepannya tidak hanya diterapkan di kehidupan secara nyata, namun dalam teknologi juga bisa diterapkan. Dan kedepannya diharapkan 8 nilai-nilai baik Hastalaku ini tidak hanya diterapkan di Pulau Jawa, tetapi juga bisa merambat ke seluruh Nusantara. Terima kasih. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut paslon kepada calon ketua OSIS nomor urut 1. Kami persilahkan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop B sudah diambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan ini akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Setelah itu, calon ketua OSIS dapat menjawab pertanyaan dan langsung menanggapi serta merespon kembali. Bagaimana cara menjaga keaslian adat istiadat Hastalaku sambil mengadopsi inovasi terbaru? Kami berikan waktu 1 menit untuk berpikir dimulai dari sekarang. Waktu berpikir selesai. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 dipersilahkan untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari kata pertama yang diucap. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin menjawab. Yang pertama-tama,
Hastalaku sendiri adalah nilai asli budaya Jawa yang menerapkan perilaku-perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Sementara untuk menerapkan inovasi baru dengan hastalaku antara lain yaitu dengan menyertai tren yang sudah berkembang, contohnya seperti pembuatan Reels Instagram yang menerapkan budaya-budaya hastalaku di dalamnya, di mana dalam Reels tersebut nantinya menjabarkan beberapa budaya hastalaku yang sehingga dapat menginspirasi orang-orang untuk bisa menerapkan budaya hastalaku dalam kehidupan sehari-hari. Cukup, terima kasih. Waktu masih tersisa 1 menit. Apakah dari calon ketua OSIS nomor urut 1 ada tambahan jawaban? Cukup. Selanjutnya pada calon ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 1. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya untuk menjawab. Cara untuk menjaga keaslian adat istiadat hastalaku dengan menjalankan inovasi terbaru. Yang pertama ada meninjau ulang apakah program yang akan dilaksanakan sudah selaras dengan budaya-budaya hastalaku, seperti pengadaan digital citizenship atau penyuluhan tentang masyarakat digital yang bebas cyberbullying, di mana dalam berinteraksi di media sosial siswa-siswi harus tetap sesuai dengan budaya-budaya hastalaku seperti hidup rukun atau tidak menciptakan suatu perpecahan baru, jadi tetap bebas dari cyberbullying. Terima kasih. Waktu masih tersisa 15 detik. Apakah dari calon ketua OSIS nomor urut 2 ada tambahan jawaban? Cukup. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 3 dapat menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu hanya 1 menit setelah kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk yaitu cara menjaga keaslian hastalaku yang baru, inovasi terbaru dengan cara mengajak siswa-siswi untuk membiasakan menerapkan 8 nilai hastalaku dan menjaga budaya hastalaku dan melakukan konten pendidikan, yaitu agar mengedukasi siswa-siswi untuk menerapkan 8 nilai hastalaku dengan inovasi terbaru dan dengan dilakukannya itu kita akan mendapatkan manfaat dan mengedukasi siswa-siswi SMA 1 Meranggen. Cukup, terima kasih. Waktu masih tersisa 20 detik. Apakah dari calon ketua OSIS nomor urut 3 ada tambahan jawaban? Cukup. Terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada calon ketua OSIS. Kepada calon ketua OSIS bisa kembali ke tempat. Sebelum lanjut untuk debat paslon, mana suaranya dari paslon nomor 1? Paslon nomor 2. Dan yang terakhir nih, paslon nomor urut 3. Untuk Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya bisa kembali ke tempat ya, ke lapangan untuk menyaksikan debat paslon kali ini. Jangan lewat situ malah lewat situ. Gak apa-apa lah, pasti. Oke. Ini semua udah tak rekam. Memasuki sesi selanjutnya, para paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia dan setiap paslon akan menanggapi jawaban dari calon lainnya. Pada sesi pertanyaan kali ini dengan topik yang ketiga, yaitu asosiasi unggulan mengaitkan semasam dengan ilmu teknologi di era digital. Kepada calon pasangan ketua dan wakil ketua OSIS bisa merapatkan diri. Aku juga udah tahu. Coba diputar.
Oh, ke bawah. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut paslon. Kepada perwakilan dari paslon nomor urut 1 kami persilahkan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop D sudah diambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Untuk pertanyaan amplop D adalah: bagaimana kolaborasi antara SMA Negeri 1 Meranggen dengan asosiasi unggulan sehingga dapat meningkatkan literasi digital siswa? Kami berikan waktu 1 menit untuk berpikir dimulai dari sekarang. Waktu berdiskusi habis. Kepada pasangan calon nomor urut 1 dipersilahkan untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab pertanyaan bagaimana kolaborasi SMA dengan asosiasi unggulan hingga dapat meningkatkan literasi siswa, yaitu dengan memberi terobosan inovasi baru selayaknya misi kami yang kedua, yaitu mengoptimalkan peran OSIS sebagai pusat inovasi bebas berekspresi lewat teknologi digital agar terciptanya daya aktif berkompetisi antar siswa demi meningkatkan minat literasi siswa-siswi Semansam dan menggunakan teknologi digital. Terima kasih. Waktu masih tersisa 2 menit. Apakah dari pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 1 ada tambahan jawaban? Baik, kepada pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu menanggapi hanya 1 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Izin menanggapi. Kolaborasi yang akan diambil untuk menuju era digital yaitu dengan pembiasaan sejak dini sistem digital seperti literasi dan numerasi, pembuatan teks, pengolahan angka, dan sebagainya untuk mencapai sekolah maju melalui digitalisasi dan globalisasi yang aman, nyaman, dan tidak lupa ramah anak, serta tidak meninggalkan nilai-nilai hasta laku. Sekian. Waktu masih tersisa 30 detik. Apakah dari paslon nomor urut 2 ada tambahan jawaban? Nah, cukupkan. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 3 dapat menanggapi kembali tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu menanggapi kembali hanya 1 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menanggapi bagaimana kolaborasi SMA dengan asosiasi unggul dengan di era digital, yaitu dengan cara melaksanakan rutinitas di setiap pagi hari, yaitu dengan mengisi literasi numerasi di mana itu menurut saya sudah termasuk kolaborasi SMA Negeri 1 Meranggen dengan asosiasi unggulan di era digital. Terima kasih. Waktu masih tersisa
30 detik. Apakah dari paslon nomor urut 3 ada tambahan jawaban? Cukup. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut paslon. Kepada perwakilan dari paslon nomor urut 2 kami persilahkan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Takut-takut yang tahu. Amplop B sudah diambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan ini akan saya bacakan satu kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Untuk pertanyaan amplop B adalah: bagaimana bentuk dukungan dari ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS dalam mendukung siswa dengan perkembangan ilmu teknologi di era digital, dan upaya apa saja yang dilakukan untuk memastikan siswa mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi tersebut. Kami berikan waktu untuk berdiskusi 1 menit dimulai dari sekarang. Ini ke atas Tadi yang baru kayak itu kok. boleh segera. Yang banyak. Waktu berdiskusi habis. Kepada pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan kami. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk dukungan paslon dalam mendukung siswa dalam perkembangan teknologi digital dan upaya yang akan dilakukan, yang pertama ada selaras dengan proker kami, yaitu pengadaan pasport atau pekan olahraga e-sport. Nah, e-sport ini kami akan menerapkan perkembangan teknologi yang pertama kali itu di bidang olahraga, yaitu e-sport, karena melihat dari potensi di sekitar kita bahwa banyak sekali anak-anak yang tertarik di bidang e-sport. Oleh sebab itu kami berkomitmen untuk bersama-sama mengajak Semansa ke arah yang lebih maju dalam era digital dengan menerapkan perlombaan e-sport di dalam kehidupan sehari-hari, serta kita dapat menuju era digital yang lebih baik lagi, diawali dari dengan e-sport itu. Menurut pandangan saya seperti itu. Terima kasih. Waktu masih tersisa 20 detik. Apakah ada tambahan jawaban dari pasangan calon nomor urut 2? Kepada pasangan calon nomor urut 3 dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu menanggapi hanya 1 menit dimulai dari saat kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menanggapi dari paslon 2. Di era digital ini tentunya sangat penting bagi kehidupan siswa ataupun guru. Dengan contohnya seperti dulu waktu pandemi,
Kita sangat memerlukan internet, contohnya Zoom, waktu kegiatan pandemi untuk kegiatan belajar mengajar. Sehingga sangat penting menerapkan era digital. Nah, kami akan selalu mendorong siswa untuk berperan serta dalam kegiatan yang memberikan positif, akan tetapi kita tidak akan melupakan nilai-nilai yang ada di Hestalaku. Terima kasih. Waktu masih tersisa 15 detik. Apakah dari pasangan calon nomor urut 3 ada tambahan jawaban? Sudah cukup. Kepada pasangan calon nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu menanggapi hanya 1 menit, dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan mengenai pertanyaan dan untuk menanggapi bagaimana untuk dukungan dari Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS dalam mendukung siswa dengan menyusun ilmu teknologi di era digital. Upaya apa saja yang dipastikan untuk siswa mampu bisa beradaptasi dengan kemampuan teknologi tersebut. Mengikuti misi kita yang keempat, misi dari paslon 1, menunjang pelaksanaan keberhasilan program sekolah demi mengefisiensikan potensi sumber daya manusia siswa. Jadi dengan contoh mendukung program literasi digital yang sudah ada di SMA Negeri 1 Merangin ini. Dan seperti yang kita ketahui dari tugas-tugas sekolah pun dapat menggunakan handphone seperti membuat Canva online lalu dapat diposting di media sosial. Terima kasih. Selanjutnya pengambilan pertanyaan sesuai dengan nomor urut paslon. Kepada perwakilan dari paslon nomor 3 kami persilahkan. Silakan bisa ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Amplop C sudah diambil dan ini masih tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan baik-baik. Untuk pertanyaan amplop C adalah: bagaimana cara kalian untuk menerapkan teknologi berkesinambungan agar pelajar SMA Negeri 1 Merangin tidak terkesan ketinggalan zaman? Kami berikan waktu untuk berdiskusi 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu berdiskusi habis. Kepada pasangan calon nomor urut 3 dipersilahkan untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat kata pertama diucapkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Terobosan saya yaitu dengan sangat penting kita perlu menerapkan atau melakukan konten pendidikan, di mana konten pendidikan itu yang berisikan mengedukasi siswa-siswa lain agar siswa lain itu paham tentang teknologi di era digital ini. Karena di era digital ini sangat penting untuk menerapkan di era digital ini untuk bekal kita di masa depan, yang nantinya teknologi semakin canggih. Sampai terima kasih. Waktu masih tersisa 2 menit. Apakah dari paslon nomor 3 ada tambahan jawaban?
Cukup. Kepada pasangan calon nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu menanggapi hanya 1 menit dimulai dari saat kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya menanggapi. Bagaimana cara menerapkan teknologi agar berkesinambungan supaya pelajar semansam tidak terkesan ketinggalan zaman, yaitu dengan cara melihat secara garis besar tentang potensi siswa semansam dalam penerapan teknologi. Setelahnya, mendongkrak mengenai penerapan dan pelengkapan fasilitas sekolah yang memadai agar siswa-siswi semansam dapat menyalurkan potensinya lewat fasilitas tersebut. Contohnya seperti penggunaan dan penerapan kamera serta laptop yang ada di lab komputer SMA Negeri 1 Meranggen. Cukup, terima kasih. Waktu masih tersisa 20 detik. Apakah dari paslon nomor urut 1 ada tambahan jawaban? Cukup. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu menanggapi hanya 1 menit dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Izin menanggapi. Yang akan kami lakukan adalah mengadakan workshop digital citizenship berisi tentang update perkembangan teknologi, cara pengoperasian teknologi, dan cara menjadi masyarakat digital yang baik, ramah anak, dan tidak lupa tetap menerapkan nilai-nilai Hastalaku. Contoh penerapan yang sudah terlaksana yaitu perlombaan film pendek yang dilakukan oleh para pengurus OSIS, serta podcast yang juga kemarin menerapkan nilai-nilai Hastalaku. Sekian dari saya. Waktu masih tersisa 15 detik. Apakah dari paslon nomor urut 2 ada tambahan jawaban? Saya cukupkan. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kepada calon ketua dan wakil ketua OSIS, bisa kembali ke tempat. Serangkaian sesi debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 telah selesai. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti acara debat ini, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 yang sangat luar biasa. Kami selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan acara. Sesi debat kami tutup. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC utama. Sebelum acara debat kami tutup, izinkan saya mengecek zel-zel dari paslon 1. Paslon 1 mana nih? Loh, kok melompong? Ada zel-zelnya nggak paslon 1? Mau diwakilin paslon? Emang boleh? Oh boleh, ini coba kasih mbak mic-nya. Coba. Dari teman-teman paslon 1 sudahkah hafal mengenai yel-yelnya atau belum nih? Belum, ya udah jargon aja ya, jargon. Oke, seperti biasa. Epic. Kurang keras. Epic. Oke, baik, terima kasih, semangat selalu, dan terima kasih banyak untuk tim ses paslon 1. Oke, itu tadi dari Zalzal tim ses 1 ya. Kalau tim ses 2 ada Zalzalnya nggak nih? Mana ini tim ses paslon 2? Oh, di pojok. Di pojok. Baby. Paslon 3 mana paslon 3 tim sesnya? Lu kok sama? Kok sama? Netral. Ada Zalzalnya nggak? Coba contohin yel-yelnya. Mana? Ayo maju.
Pas tim ses 3, jadi paslonnya apa? Sudah hafal belum nih? Sudah hafal belum nih? Aku kamu kita. Wih, mantap, keren. Gak kedengeran. Kurang keras, coba sekali lagi. Sekali lagi. Aku kamu kita. Baik, terima kasih tim ses 3. Baik, jika sudah, tibalah pada akhir acara pada siang hari ini, yaitu penutup. Hadirin yang saya hormati, saya mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Saya tutup acara debat pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.